Tes suara. Oke, bagus. Musiknya tidak. Aku coba tes dulu suara musiknya masuk nggak? Oh, coba dulu pakai ini. Bentar. Oke, sambil aja ini ya. Aku bisa putar musiknya itu di mic. Tes satu dua. Oke, nanti stabil. Coba tes ya. Nah, dia masuk ke mic musiknya. Nanti kita untuk sesi meditasinya pakai musik. Coba masuk nggak? Masuk ya. Oke, tes ya musiknya untuk nanti. Oke, selamat datang teman-teman. Kita pada sesi di malam hari ini akan melakukan 3 teknik sekaligus: meditasi, hipnoterapi, dan juga ya kesadaran. Tujuannya adalah untuk pelepasan pendaman emosi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih berusaha menerima kenyataan, kok ternyata dunia ini banyak nggak enaknya gitu, banyak nggak nyamannya. Apalagi kita ya tinggal di negara Indonesia pasti minimal sedikit punya pengalaman dari lingkungan yang seakan-akan susah untuk diterima hati nurani. Nah, karena kita bergerak dari kesadaran, bukan berarti kita itu ikut arus, tetapi kita juga tidak menghakimi mereka yang masih berada dalam siklus penderitaan. Penderitaan itu bukan hanya tentang kondisi yang memang terjadi, tetapi ternyata penderitaan adalah sebuah pelarian dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sehingga kalau kita mau menerima secara holistik, yang paling utama kita ubah adalah pikiran kita sendiri. Dari pikiran menuju perasaan, setelah itu baru bisa menuju kesadaran. Kalau dari tahap kesadaran itu ada 4 ya. Sebelum akhirnya bisa mencapai kesadaran, yang pertama ego. Kita, manusia pasti punya ego. Bukan kita menghakimi, menjauhi, ataupun kita memusnahkan ego. Nama kita, status kita, itu ego. Identitas kita lahir ke dunia ini sebagai siapa, laki-laki atau perempuan, dari orang tua yang mana, dari keluarga apa, agamanya apa, suku, negara, itu identitas. Itu adalah ego.
setelah kita mengenal jati diri kita dari sisi ego, kita baru bisa mengamati. Jadi tahap pertama ego, tahap kedua baru mengamati. Apa yang diamati? Pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita, sensasi, apapun yang kita bisa terima dari ego. Ketika orang belum bisa sampai tahap pengamatan, mengamati, biasanya dia masih terjebak dengan ego. Makanya banyak orang yang muncul dari sifat narsistik. Apapun yang kita sebut sebagai orang yang buruk gitu ya. Narsistik memang tidak mewakili orang-orang yang jahat. Karena banyak tipenya orang yang buruk itu. Kenapa? Karena berasal dari frekuensi dan vibrasi yang akhirnya mereka memiliki sebuah sifat dan karakter yang buruk. Nah, apapun sebabnya, entah mungkin dari pendaman, dari trauma masa lalu, entah dari lingkungan yang membuat mereka seperti itu, selama belum bisa mengamati egonya, maka akan sulit berubah. Jadi, setelah bisa mengamati, ya, baru tuh bisa melanjutkan ke tahap ketiga. Jadi, barulah ke tahap penerimaan. Setelah bisa masuk ke tahap penerimaan, nah orang-orang yang cenderung sudah mulai memahami dan masuk ke tahap penerimaan ini biasanya belajar banyak hal, termasuk pikiran, perasaan, ilmu, pengetahuan, sains, yang tujuannya untuk merubah hidup mereka. Jadi karena mereka sudah menerima jati diri mereka dan apa yang ingin diubah, biasanya banyak belajar, entah belajar meditasi, ilmu kesadaran, pikiran, untuk merubah nasib. Nah, setelah sudah sampai di tahap penerimaan, biasanya tahap terakhir itu adalah kesadaran, di mana tidak ada lagi baik dan buruk. Sudah melampaui dualitas dari pikiran, baik, buruk, benar, salah, semua itu sudah terlewati oleh pikirannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghakiman dari diri, termasuk ke diri sendiri maupun ke orang lain. Cuman butuh tahap untuk melewati fase ini. Makanya yang pertama ego, terus baru mengamati, pengamatan gitu ya. Baru penerimaan. Kadang kalau orang masih susah di tahap penerimaan, kan masih stuck di pengamatan tuh. Belum pulang kan hatinya, masih berada di situ. Jadi amati saja, kadang kesel, kadang jengkel, kadang marah, dendam pada orang lain, dendam pada keadaan, sulit menerima masa lalu yang menyakitkan, pengalaman ditinggal, dijahati oleh orang yang bahkan mungkin keluarga sendiri, disakiti, apapun itu bentuknya. Jadi stepnya dari setelah mengamati itu untuk menuju penerimaan, nah tahapnya di tengah-tengah itulah, belajar, mengikhlaskan. Tapi susah sebenarnya, kata ikhlas itu nggak gampang. Kadang orang tuh suka bilang ikhlaskan saja gitu. Itu cuma sekedar kata-kata, nggak segampang itu. Ya kan? Makanya poin utama daripada kesadaran itu adalah sebelum mencapai kesadaran itu sendiri, paling pertama ya minimal mengamati dulu seluruh sensasi, seluruh keadaan dan kondisi hidup. Baru akhirnya bisa ke penerimaan. Nah, kepenerimaan barulah nanti kita bisa menilai baik, buruk, benar, salah. Oh, ternyata hikmahnya atas kejadian yang menimpaku selama ini ada baiknya. Ada sebuah hal yang sebenarnya itu hadiah untukku, dan begitu. Tapi semenjak kalau sudah di kesadaran, semua itu sudah netral. Bukan berarti kita nggak senang ya dengan keadaan yang positif. Tiba-tiba dikasih hadiah, dikasih jabatan, dapat uang 100 juta. Cuman perasaan emosinya itu nggak nempel. Dia senang, tapi langsung kembali ke kesadaran, netral. Yang sebenarnya inilah jati diri kita. Yang asli itu kesadaran. Aku sang kesadaran yang menerima, mengalami, dan mengamati si nama ini. Misalnya namaku kan Fernando. Aku yang mengamati Fernando. Aku yang menyelami kedalaman emosinya Fernando. Jadi nggak nempel emosinya. Nggak stuck, nggak berpikir
bahwa akulah dari sisi pikiran atau ego masih stuck dengan keadaan, akhirnya ya keadaan berpikir, melakukan, dan bahkan ya emosinya itu untuk ada frekuensi di tingkatan emosi yang sebenarnya aku bukan itu semua. Emosi itu ada sebagai eksistensi, sebagai keberadaan, sebagai pengalaman. Oke, mungkin singkat aja. Jadi kuulangi lagi teknik yang kita bahas pada malam hari ini sebelum meditasi ditambah hipnoterapi dan juga satu teknik lagi namanya teknik esoteris ya, lidahnya di langit-langit. Kita mulai 1 menit lagi, kita siap-siap dulu. Jadi kalau misalnya nanti ikuti saja, kalau misalnya ada perasaan atau sensasi yang mungkin muncul, coba dulu dibiarkan, diterima apa adanya. Oke, kita siap-siap dulu, tarik nafas. Nah, teknik yang pertama kita lakukan adalah lidah di langit-langit ya. Di apa sebutannya di langit-langit itu. Nah, tujuan daripada kalau dari spiritual, lidah di langit-langit itu menghubungkan kita dengan semesta, menyelaraskan energi. Tapi kalau dari sisi neuroscience, lidah di langit-langit itu lebih mudah mengosongkan pikiran. Kita hanya sadar bahwa lidah di langit-langit. Oke, yang kedua, kita melakukan meditasi ditambah hipnoterapi. Kita mulai ya. Boleh, setelah saya mulai musiknya, boleh pejamkan mata dan ikuti kata-kata dari saya. Ikuti saja, dengarkan saja. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan lewat hidung dengan perlahan. Rasakan setiap sensasi yang hadir. Mungkin berbagai tayangan pikiran yang lewat. Biarkan pikiran tersebut hadir. Sekarang, niatkan dalam hati untuk mengizinkan kondisi bahwa aku mengizinkan menerima segala yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku menerima apapun yang pernah terjadi. Saat ini, untuk kemajuan dan perkembangan hidupku. Tarik nafas, hembuskan. Kita ulangi untuk membuat diri kita masuk ke dalam kondisi yang lebih dalam. Aku mengizinkan pada malam hari ini sesi hipnoterapi
untuk membuatku lebih tenang, lebih sukses, lebih kaya, lebih berlimpah, dengan mengizinkan semua pendaman emosi yang ada dan tenggelam dalam tubuhku, pikiranku, perasaanku untuk lenyap sekarang. Bernafas seperti biasa. Biarkan sensasi maupun pikiran yang hadir datang dan pergi. Bagus sekali. Aku menerima diriku seutuhnya. Aku memaafkan diriku. Aku menerima dan mengizinkan aliran energi dari semesta, dari Tuhan yang begitu besar. Karena aku sadar selama ini akulah yang menghambat, diriku yang memendam semua perasaan yang sebenarnya hanya untuk membuatku berkembang. Sekarang aku sadar dan aku mengizinkan untuk melepaskan semua itu. Saat ini dan seterusnya, aku membiarkan dan mengizinkan diriku untuk selalu berkembang, untuk menerima keberlimpahan, menerima orang yang sayang, yang tulus, hadir dalam kehidupanku, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, nyaman, dan tentram. Aku menyelaraskan energiku, frekuensi dan vibrasiku berada dalam kondisi yang selaras dengan kedamaian. Sekarang, bayangkan sebuah bola cahaya, hangat rasanya. Cahaya ini berisi informasi, intuisi, dan pengetahuan dari kesadaran yang lebih tinggi untuk membuat kita melebur dalam keberlimpahan, sehingga tubuh kita, pikiran kita tahu pada saatnya kita memiliki tantangan, kendala dalam hidup, dapat menemukan solusi, dapat membersihkan diri dari pendaman emosi, dan dapat menemukan peluang untuk segera bangkit dalam siklus jatuh bangunnya di kehidupan ini. Bayangkan bola cahaya ini mulai masuk dari atas kepala, menyebar, menghangati seluruh tubuh.
Mulai terasa sensasinya dari leher, bahu, dada, perut, pinggang, betis, dan turun menjalar hingga ke jari-jari kaki. Dan apapun yang terjadi sekarang, energi ini telah benar-benar masuk dan meresap ke dalam tubuhku. Sehingga saat ini tindakanku, perasaanku, dan pikiranku terhubung dengan semesta. Aku mampu melakukan intuisi, kecerdasan, dan ketulusan untuk membuatku selalu damai. Sehingga kecerdasan semesta membantu diriku. Sekarang, inti dari bola cahaya itu telah masuk ke dalam pusat tubuhku dan sekarang terus membesar, memberikan cinta kepada seluruh tubuhku, mengelilingi seluruh tubuhku, mulai membesar, memberikan cinta juga di sekitar lingkunganku, mulai membesar melebihi dari rumahku. Informasi berisi cinta, perasaan, dan energi yang memiliki ketulusan, mengubah seluruh keadaan yang tadinya mungkin tidak nyaman, sekarang menjadi nyaman, menjadi damai. Terus membesar, bayangkan saja meliputi hingga seluruh planet bumi. Besar terus hingga sekarang meliputi hal yang paling besar yang bisa kamu bayangkan, semesta ini. Setelah sangat besar, dengan sangat cepat kamu menarik kembali bola cahaya itu masuk ke dalam tubuhmu. Itulah diri kamu yang sejati. Kesadaran tanpa batas, energi cinta yang murni, yang sudah hadir dalam keberlimpahan. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Kita akan mulai membuka mata pada hitungan ketiga. 1. Bersiap-siap untuk kembali ke kesadaran yang normal. 2, 3. Oke, aku sambil lihat ada pertanyaan nggak ya? Kata-kata ntar aku lihat dulu ada pertanyaan apa enggak. Kata-kata hari ini sudah ada kata-katanya tadi kan. Oke, jadi untuk rekaman dari sesi meditasi kita pada malam hari ini sudah nanti saya masukkan ke YouTube seperti video live kemarin yang sudah kita lakukan. Singkat saja pada materi hari ini, karena sebenarnya isi otak kita itu nggak perlu materi macem-macem kok. Daripada kita sibuk belajar, sebenarnya langsung praktek, itu paling penting. Daripada kita langsung belajar teori pikiran, informasinya, sana-sini. Itu sebenarnya berdasarkan pengalamanku ini selama 10 tahun, nggak begitu penting ya. Karena yang paling penting itu praktek. Dan kebermanfaatnya
langsung bisa kita rasakan. Oleh karena itu, praktek itu paling penting. Entah apapun teknik yang kamu gunakan, mau itu meditasi, mau itu hipnoterapi, ataupun esoteris yang lainnya spiritual. Mungkin nanti di video live selanjutnya, aku juga bakal membagikan teknik tapping. Ada namanya kalau di sisi kesadaran esoteris itu ya ketukan esoteris. Tapi kalau dipandang dari sudut pandang psikologi dan sains itu namanya emotional freedom technique. Nah, gabungan tengah-tengahnya di ajaran tantra itu namanya ya titik cakra dan itu nanti yang diselaraskan. Tapi mungkin itu ada di lift berikutnya ya. Paling penting pelan-pelan ya kita tekniknya praktek sederhana dan akhirnya kita nanti mampu mengumpulkan kesadaran dan menyadari oh ternyata kita itu adalah kesadaran yang sejati, bukan hanya sekedar nama, status atau apapun yang kita sebut sebagai diri pribadi ini. Karena itu hanya ego. Ego kita sadari untuk baru kita kultivasi. Bahasanya tuh ya kita mekarkan agar kita sadar sebagai kesadaran. Ingat, jadi poin penting dari sesi malam hari ini selain praktek meditasi dan hipnoterapi, ego, mengenali ego, setelah itu kedua barulah pengamatan, kita yang mengamati, ketiga penerimaan, barulah keempat mencapai kesadaran murni. Baik, terima kasih. Sesi rencana kali ini hanya setengah jam 30 menit. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terima kasih juga mungkin yang sudah praktek. Saya izin pamit malam ini. Selamat beristirahat. Terima kasih. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Bye-bye.